Kalau Anda perhatikan pasar belakangan ini, ada satu cerita lama yang kayaknya diulang-ulang terus. Emas, si aset legendaris, lagi bersinar terang, ngalahin penantang digitalnya, Bitcoin. Buat banyak orang, ini tandanya perdebatan selesai. Tradisi menang lawan inovasi. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, lebih dari sekedar judul berita, kita bakal sadar kalau ini semua bukan akhir dari cerita. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal yang nunjukin ada pergeseran besar yang terjadi di fondasi sistem ekonomi kita, yaitu kepercayaan. Nah, pertanyaan ini ada di mana-mana kan, di media, di forum investasi, bahkan mungkin di obrolan warung kopi. Apa ini bukti kalau pas lagi genting, dunia pasti balik lagi ke aset yang bisa dipegang? Kalau emas itu satu-satunya pelabuhan aman dan Bitcoin itu cuma spekulasi sesaat? Cerita ini kedengarannya masuk akal banget, simple, meyakinkan, dan mungkin salah total. Karena buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus berhenti ngelihat ini sebagai perlombaan dan mulai ngelihatnya sebagai petunjuk. Oke, gini deh. Coba lupakan dulu papan skor harian. Anggap aja ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Yang akan kita lakukan sekarang adalah mengubah cara pandang kita terhadap seluruh perdebatan ini. Kita akan lihat data yang sama persis, tapi dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Karena di tengah riuhnya pergerakan harga, ada sinyal yang jernih banget. Sinyal tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan dari uang itu sendiri. Ini dia peta perjalanan kita bagi jadi 5 bab. Pertama, kita akan bongkar sinyal di balik cerita yang ada sekarang. Kedua, kita akan mundur ke titik nol, ke masalah paling mendasar yang bikin uang itu ada. Ketiga, kita telusuri jalur evolusi yang harus dilewati semua jenis uang. Keempat, kita ungkap sebuah bug tersembunyi di sistem kita yang umurnya udah 5 abad. Dan terakhir, kita akan coba intip masa depan keuangan di dunia yang rasa saling percayanya makin tipis. Mari kita mulai dari fakta di depan mata. Ya, benar. Belakangan ini performa emas lebih unggul dari Bitcoin. Dan ya, bank-bank sentral di seluruh dunia, institusi paling konservatif, lagi borong emas dalam jumlah rekor, seolah-olah mereka lagi siap-siap buat sesuatu. Cerita yang muncul ke permukaan kelihatannya logis. Kalau dunia lagi nggak pasti, orang lari ke tempat aman, ke emas. Tapi ada yang sedikit aneh dengan cerita ini. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba lihat data ini. Dari tahun 2020 sampai awal 2022, dunia itu lagi ada di eksperimen moneter terbesar sepanjang sejarah. Triliunan dolar dicetak begitu aja. Stimulusnya 10 kali lipat lebih besar dari krisis 2008. Inflasi meroket ke level tertinggi dalam 40 tahun. Kalau ikutin buku pelajaran ekonomi, harga emas harusnya terbang ke bulan kan? Tapi apa yang terjadi? Nggak ada. Harganya datar aja. Ini anomali yang luar biasa. Data yang seolah-olah bilang kalau narasi emas adalah pelindung inflasi, itu nggak sepenuhnya benar. Jadi, kalau bukan inflasi, apa dong yang bikin harga emas naik sekarang? Nah, ini dia intinya. Emas naik bukan karena nilai dolar turun. Emas naik karena kepercayaan pada sistem itu sendiri yang lagi turun. Ini bukan lagi soal melindungi daya beli, tapi soal cari tempat berlindung di dunia di mana aturan main global yang udah berjalan 70 tahun mulai retak. Ini adalah cara melindungi diri dari resiko geopolitik, dari sanksi, dari kemungkinan aturan main bisa berubah dalam semalam. Ketika kita ganti cara ngukurnya, gambaran yang muncul jadi jauh lebih jernih. Coba bayangin, Anda ngukur tinggi gedung pakai meteran karet yang ditarik ulur terus-menerus. Nah, itulah yang kita lakukan kalau ngukur aset pakai dolar. Tapi, begitu kita ganti pengukurnya pakai sesuatu yang lebih stabil, yaitu emas, pola yang beda langsung kelihatan. Kita nggak ngelihat Bitcoin gagal. Kita justru ngelihat sebuah tarian, sebuah siklus yang bisa diprediksi. Ada masanya teknologi baru ini melesat jauh, dan ada masanya si aset kuno ini ngejar ketinggalan, buat ngebangun fondasi yang lebih tinggi lagi untuk siklus berikutnya. Ini bukan akhir dari sebuah teori, ini adalah proses pendewasaan yang sedang berjalan. Oke, sekarang kita tinggalin dulu grafik harga sejenak, dan kita coba perjalanan waktu. Buat benar-benar paham apa yang dipertaruhkan, kita harus balik ke awal mula, ke pertanyaan paling dasar. Kenapa sih manusia menciptakan uang? Jawabannya cuma satu kata, kepercayaan. Atau, lebih tepatnya, ketiadaan rasa percaya. Bayangin sebuah pasar di zaman dulu. Anda seorang petani gandum, dan Anda butuh sepatu dari seorang pengrajin. Kalian nggak saling kenal. Anda nggak tahu sepatunya bakal bagus atau enggak, dan dia nggak tahu gandum Anda kualitasnya gimana. Nah, ini masalah kepercayaan. Kita cuma bisa percaya sama lingkaran kecil keluarga dan teman. Uang adalah teknologi jenius yang memecahkan masalah ini. Uang bikin dua orang asing bisa bekerja sama. Saya nggak perlu percaya sama Anda, saya cuma perlu percaya sama nilai koin yang Anda kasih. Uang itu jembatan kepercayaan di antara orang asing.
Dan inilah kenapa ini jadi relevan banget sekarang. Masalah kuno soal kepercayaan antar orang asing ini sekarang muncul lagi, tapi dalam skala global. Ketika sistem keuangan dunia dipakai sebagai senjata, ketika cadangan mata uang sebuah negara bisa dibukukan dalam sekejap, kepercayaan pada sistem itu mulai terkikis. Setiap negara, setiap perusahaan mulai bertanya-tanya, apa saya bisa beneran percaya sama sistem ini? Dan ketika kepercayaan itu goyah, mereka mulai cari alternatif, aset yang nggak dikendalikan oleh siapapun. Nggak ada aset yang terlahir langsung jadi uang. Ini kesalahpahaman umum. Uang itu nggak diciptakan lewat keputusan rapat atau dekret pemerintah. Uang itu selalu muncul secara alami lewat sebuah proses evolusi yang panjang dan bisa ditebak. Memahami proses ini penting banget buat ngelihat posisi emas dan Bitcoin hari ini. Perjalanannya selalu dimulai dari tahap pertama, barang koleksi. Sesuatu yang langka, indah, atau susah dipalsuin yang diinginkan orang. Entah itu kerang, manik-manik, atau logam berkilau. Kalau udah cukup banyak orang yang mau, aset itu naik kelas ke tahap kedua, jadi penyimpan nilai. Orang mulai nabung kekayaan mereka di situ. Kalau aset itu punya sifat yang pas, gampang dibawa, awet, gampang dibagi, dan gampang dicek keasliannya, dia bisa lompat ke tahap ketiga, jadi media pertukaran. Orang mulai pakai itu buat jual beli. Dan akhirnya, kalau udah diadopsi secara luas, dia sampai di tahap puncak, jadi unit hitung. Kita mulai ngukur nilai semua hal pakai aset itu. Emas butuh ribuan tahun untuk menyelesaikan perjalanan ini. Emas memenangkan kompetisi moneter selama 5.000 tahun karena dia punya kombinasi atribut terbaik pada masanya. Tapi teknologi kan nggak pernah berhenti. Bitcoin dirancang dari nol untuk jadi versi upgrade dari atribut-atribut ini untuk era digital. Portabilitasnya bukan cuma baik, tapi sempurna. Anda bisa kirim miliaran dolar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Verifikasinya bukan buruk, tapi sempurna. Kepastian matematis menggantikan kepercayaan pada ahli. Dan yang paling penting, sifat netralnya itu bukan kebetulan dari alam, tapi hasil dari desain kriptografi yang brilian. Dia netral karena kode. Tapi, emas punya kelemahan fisik. Susah buat mindahin emas dalam jumlah besar, dan susah juga buat ngecek keasliannya dengan cepat. Nah, untuk ngatasin ini, sekitar 500 tahun yang lalu, manusia menciptakan solusi teknologi. Tapi, solusi ini tanpa disadari justru menyuntikkan sebuah bug, sebuah kelemahan fatal ke dalam DNA sistem keuangan kita. Bug yang terus menghantui kita sampai hari ini. Di abad ke-16, para pedagang di Italia nemuin sistem buku besar. Daripada kirim-kirim emas fisik keliling Eropa, mereka cukup kirim catatan di buku besar. Inovasi yang luar biasa. Masalahnya, kita pada dasarnya masih pakai sistem yang sama. Pas Anda gesek kartu kredit atau beli saham, transaksinya terasa instan. Tapi di belakang layar, penyelesaian akhirnya, perpindahan uang yang sesungguhnya, masih butuh beberapa hari. Kita punya tampilan depan yang digital, tapi fondasinya dari zaman Renaissance. Ini kesenjangan yang aneh banget antara kecepatan informasi dan kecepatan penyelesaian. Inilah bug fatal itu. Ini adalah dosa asal sistem keuangan modern kita. Kita mengambil aset yang keren karena nggak butuh kepercayaan, yaitu emas, dan supaya praktis kita menyerahkannya ke pihak ketiga, bank, kustodian, pemerintah. Dan dalam sekejap kita balik lagi ke masalah awal. Kita harus percaya kalau institusi itu bakal jaga aset kita, nggak akan menyitanya, nggak akan mencetak lebih banyak. Kita menukar masalah fisika dengan masalah politik. Dan bug inilah yang coba dipecahkan oleh Bitcoin. Setelah 500 tahun hidup dengan kelemahan ini, sebuah teknologi baru muncul yang dirancang secara spesifik untuk memperbaiki bug ini di era digital. Sebuah cara untuk memiliki properti digital yang langka tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga untuk memverifikasi atau menyimpannya. Penting banget untuk paham kalau Bitcoin itu adalah dua hal yang berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi ada jaringan Bitcoin, sebuah protokol software mirip kayak TCP per IP yang jadi dasar internet. Ini adalah lapisan penyelesaian global yang netral, nggak dimiliki siapapun dan nggak bisa disensor. Di sisi lain ada aset Bitcoin atau BTC, unit nilai asli dari jaringan itu yang jadi imbalan buat mereka yang mengamankan jaringan. Ini bukan sekedar penemuan baru, ini adalah kategori penemuan yang sangat sekali baru. Momen dari 0 ke 1 seperti penemuan api atau roda, sebuah alat fundamental yang baru bagi peradaban. Salah satu kritik yang paling sering kita dengar adalah, kalau Bitcoin sehebat itu, kenapa saya nggak bisa beli kopi pakai Bitcoin? Jawabannya ada di prinsip ekonomi kuno yang namanya hukum Gresham. Hukum ini bilang kalau orang secara alami akan menghabiskan uang yang nilainya terus turun dan menyimpan uang yang nilainya berpotensi naik.
Kalau Anda punya Rp1.000 yang terus kegerus inflasi, dan satu aset lain yang nilainya bisa naik signifikan, kira-kira mana yang akan Anda pakai buat jajan, dan mana yang Anda simpan buat masa depan? Jawabannya jelas kan? Bitcoin itu sedang mengikuti jalur evolusi yang sama persis kayak emas, cuma dalam skala waktu yang jauh lebih cepat berkat teknologi. Dia udah berhasil melewati fase barang koleksi di awal-awal dan sekarang udah mapan di fase penyimpan nilai, terbukti dengan miliaran dolar yang diinvestasikan banyak orang dan institusi. Fase berikutnya, media pertukaran dan unit hitung, itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Adopsi itu proses, bukan kejadian satu malam. Kita nggak bisa berharap aset yang baru berumur 15 tahun bisa langsung mencapai apa yang emas capai dalam 5 milenium. Jadi, mari kita kembali ke gambaran besarnya. Di dunia di mana kepercayaan global lagi terkikis, di mana tatanan lama mulai goyah, kebutuhan akan lapisan penyelesaian yang netral dan aset cadangan global yang nggak dikendalikan satu negara pun bukan lagi sekedar ide. Ini adalah kebutuhan praktis supaya perdagangan global bisa terus jalan. Ini sebuah keniscayaan. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah Bitcoin akan mengalahkan emas. Pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kita semua renungkan adalah, saat dunia mencari fondasi baru untuk sistem keuangannya, sebuah aset yang nggak bisa dijadikan senjata atau dimanipulasi. Kalau bukan Bitcoin, lalu apa?